Telkom, ini saya sudah terhibur duluan oleh Telkom, karena sudah berapa lama ya nggak ada job ya. Ini sebenarnya saya sudah terhibur duluan. Bener nih Pak? Ya, oke. Pandemi ini membuat apa ya? Ada perubahan lah. Nah, kita mau sedikit sharing-sharing cerita perubahan dan menghadapi perubahan dengan keadaan adaptasinya nih Pak. Dulu sebelum pandemik ya, ini perlu kita tahu, sebelum pandemik itu job saya itu bukan pamer Bapak Ibu ya, ini job saya itu dulu jauh-jauh. Banyak terkendala kan sekarang? Enggak, sekarang kalau dulu jobnya jauh-jauh. Kadang ini misalnya sekarang Jakarta, kadang besok sudah ke Medan. Lusanya Makassar, gitu dulu setelah pandemi ini justru penerbangan kan sekarang lebih terbatas. Iya makanya, tapi lebih jauh-jauh jobnya. Kenapa? Ini job lagi Desember dari sini, berarti jauh itu, ya Pak ya. Ini bulan masih Juli, Iya. ada lagi baru Desember, jauh banget. Jadi lebih jauh-jauh. Lebih jauh lagi. Jauh secara jarak. Sekarang jauh secara waktu. Jadi dulu fungsi jarak, sekarang fungsi waktu. Iya. Jadi saya harapkan, jadi memang tadi ini ya, perubahan namanya juga transformasi itu dibutuhkan. Ya. Simple ya, Anda tahu transformer? Tahu. Nah transformer untuk mengalahkan lawan, untuk mengalahkan musuh harus berubah dulu. Tanpa perubahan kita tidak bisa mengalahkan lawan. Hanya berupa mobil. Hanya berupa mobil. Tapi ingat perubahan harus tetap punya tradisi dan jati diri harus dipegang. Jangan sampai kita melepaskan itu. Maksudnya boleh tepuk tangan boleh, tidak menularkan virus. Jadi tradisi jati diri itu harus dipertahankan. Walaupun dengan banyak perubahan. Walaupun kita mengalami perubahan. Karena Telkom ini ya, Telkom Group ini kan tradisi mengundang saya Pak Riri ya. Jadi tolong ini dipertahankan. Ini jati diri dari Telkom. Tolong walaupun ada perubahan tetap dipertahankan itu. Karena ini yang sangat membantu roda perekonomian Pak Renat ya. Dari Telkom. Keluarga saya, perekonomian keluarga saya. Tapi ini kita mengenai perubahan yang bertambah pada Bapak ini ya. Mengenai kan terus terang kan biasanya tadi Bapak mengatakan ini biasanya keadaan ini kita rayakan dengan family gathering 55 tahun kumpul keluarga masing-masing di sini. Benar, gitu. ini memang ada perbedaan dengan ulang tahun Telkom Group sebelumnya. Biasanya family gathering, kenapa tahun ini berbeda? Ya. Karena setelah dievaluasi direksi, kan sudah 4 bulan terakhir ini seluruh karyawan kan sudah family gathering dengan work from home. Jadi kalau ulang tahunnya family gathering juga nggak ada yang istimewa. Jadi iya. Sudah hampir 4 bulan ini kumpul keluarga terus. Ya, masa di sini ulang tahun Telkom masih kumpul keluarga lagi. Nggak ada yang saatnya kita bekerja ya kan ya Pak ya. Betul juga ya. Kalau komisaris utama kita Pak Renard beliau kan sudah. Oh, saya sudah akrab dengan beliau. Saya sering mengajak diskusi beliau tentang ya perkembangan ekonomi Indonesia. Saya sering ajak beliau, belum pernah mau sih. Tapi saya sering ngajak. Pak, ayo diskusi Pak. Enggak. Pak diskusi Pak. Enggak. Tapi yang jelas Bapak sering mengajak kan. Makanya kalau bicara masalah digital perubahan beliau kan. Salamnya salam perubahan ya Pak ya. Rumah kalau nggak salah Bapak insinyur, beliau insinyur. Nah, ini kalau bukan pamer ya. Kadang-kadang berangkat dari titik yang sama. Ya. Kalau kita tidak antisipatif, tidak ada perubahan, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Bisa. Sebagai contoh, ini mohon maaf, bukan menyamakan. Ya. Saya dengan Direktur Utama kita, Pak Riri Adriansyah, berangkat dari status yang sama. Sama-sama insinyur elektro. Ya, beliau ITB. Beliau di ITB, saya di ITS. Tapi sama-sama insinyur elektro. Awal yang sama, tetapi kita lihat, mari kita lihat. Oke. Sama berangkat. Beliau ITB, Bapak ITS, beliau insinyur, Bapak insinyur. Elektro. Elektro. Tahun 2011. Ya. Ini setahu saya beliau sudah menjadi PT Telin. Ya. Saya waktu itu pelawak. Oke, berikutnya. 2012 beliau menjadi salah satu direktur di PT Telkom, Mbak ya. Ya. Saya masih pelawak. Ya. 2015 ketemu beliau lagi itu di Dirut Telkomsel. Apa? Saya masih pelawak.
Dan hari ini? Dan sekarang hari ini beliau dirut PT Telkom Indonesia. Ya. Saya tetap pelawak. Jadi apa kesimpulan dari Ismen? Jadi kesimpulannya, secara karir, Ya. saya ini lebih stabil daripada beliau. Sebenarnya begitu. Benar? Jadi Ini ada. kita bicara kestabilan. Saya konsistensi lah. Bukan perkara peningkatan. Saya nggak bicara Iya. peningkatan. Kalau secara peningkatan beliau luar biasa. Tapi masalah kestabilan saya lebih unggul. Gitu. Jadi, dan saya kira ini saat yang tepat walaupun kita sangat terbatas berkumpul Ya. di acara ulang tahun seperti ini yang diundang pelawak ini adalah pilihan yang tepat. Karena dengan tertawa, dengan bahagia itu bisa meningkatkan imun. Ini menunjuk ini antisipatif ya. Jadi kondisi seperti ini yang diundang pelawak supaya imun meningkatkan imun. Karena kalau yang diundang masih ustaz, Ya. itu berarti untuk meningkatkan iman. Bukan imun, itu untuk meningkatkan iman. Dan itu justru menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu imannya kurang stabil kalau yang diundang ustaz. Gitu. Karena kita membutuhkan imun untuk menjaga kesehatan. Betul Pak. Betul. Jadi, Tapi ingin imun kita meningkat, sering undang-undang pelawak. Oke, Pak, kan kemarin juga jenuh juga kan, berapa 4 bulan kayaknya ya. Di rumah, nggak ada kegiatan, sepi kegiatan. Untuk mengatasi keadaan itu? Nah ini kadang-kadang yang kita hadapi, kalau kita menghadapi rutinitas apalagi seperti kemarin di rumah terus gitu ya, jenuh. Iya. Masalah utamanya jenuh. Kalau saya sering ditanya di acara-acara terakhir-terakhir ini dalam masa pandemik ini, bagaimana mengatasi jenuh? Kita sebenarnya bisa belajar dari apapun ya. Salah satunya dari diri kita sendiri. Dalam diri kita ini ada yang namanya lemak tak jenuh. Jadi saya belajar bagaimana supaya tidak jenuh, belajar pada lemak. Lemak aja bisa tak jenuh, kenapa kita bisa jenuh? Gitu. Marilah kita belajar pada lemak tak jenuh, biar nggak jenuh. Untuk mengatasi itu ya. Oke, baik, kita latar belakang. Sekarang berkaitan dengan misal perubahan apa dalam warga di era digital ini untuk mengantisipasi ya baik sektor ekonomi, untuk di keluarga Bapak aja dah. Nah, ini pentingnya, ini era digital memang. Digital. Pentingnya perkataan digital itu saya hadir di sini, saya ada di sini sekarang tidak lepas dari masalah digital. Maksudnya? Jadi begitu nego digitnya cocok, langsung saya hadir. Jadi digital, jadi semuanya berkaitan dengan digit. Jadi begitu berapa digit cocok, ya? Berapa digit langsung deal ya, makanya hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, untuk digital ini ya. Semuanya berkaitan dengan digit. Nah, inilah perubahan. Kayak contohnya istri saya nggak usah jauh-jauh. Istri saya itu mengantisipasi, mengisi kegiatan di rumah dengan era digital ini dengan jualan online itu. Oh ya, ini banyak terjadi di masyarakat. Semua grup-grup WA, grup apa, udah mulai memanfaatkan digital jualan online. Kalau selama ini hanya untuk ngobrol, sekarang untuk berbisnis. Dengan berbisnis. Istri saya terinspirasi temannya, makanya jual beli lewat handphone. Handphone. Dan alhamdulillah pertama kali yang laku adalah handphonenya. Jadi ya sekali jual, setelah itu nggak bisa jualan, dong, handphonenya langsung laku. Jadi, itu makanya akhirnya saya ingatkan prinsipnya apa? Berbisnis itu boleh, tetapi harus memilih yang tepat. Iya. Bukan asal laku gitu. Itu prinsip berbisnis. Kayak istri saya begitu milihnya asal laku, yang laku handphonenya, setelah itu malah nggak bisa jualan lagi, kan repot. Repot ya. Itu harus, kita selain bisa berbisnis itu bukan hanya bisa menjual, tapi kita harus tepat. Kalau dulu kita bicara dalam telekomunikasi itu dulu di broadband Pak ya yang besar. Sekarang sudah mulai berkurang, apalagi di masa pandemik ini broadband, karena banyak ya band-band yang jobnya cancel aja banyak, apalagi broadband gitu. Jadi band sepi ya, band ya karena masa-masa cancel ya. Sepi banyak yang cancel, tapi alhamdulillah karena saya juga dengan era digital kemajuan seperti ini kan saya sudah mulai terapkan. Saya komunikasi dengan istri juga sudah jarang secara langsung itu udah enggak. Kadang-kadang memberi uang aja dah. Saya udah cashless sama istri itu dah. Ya, era cashless, era digital. Ya, tapi cashless saya beda. Kenapa Pak? Saya memang nggak pernah kasih cash. Jadi kalau dia minta cash saya ngeles. Jadi minta cash saya ngeles. Cashless. Jadi
Saya nggak pernah ngasih cash. Nggak, pemakaian uang kertas. Oh, kalau itu memang ini karena saya pikir apalagi di masa pandemi ini salah satu media penularan yang paling besar itu dari uang itu. Makanya sudah 4 bulan terakhir ini saya nggak pernah kasih uang istri kan. Takut penularan virus, Bu. Takut hanya itu, saya saking sayangnya sama istri. Jadi takut penularan virus ya. Pak, tapi tadi dari sejarah video kita juga tahu Pak ya, bahwasanya era perubahan di mana dulu ada telepon rumah, terus sekarang sampai ke telepon seluler. Itulah kemajuan, itulah perubahan. Kalau dulu sebenarnya ribet ya, kalau saya bilang ribet dulu, orang untuk punya telepon harus punya rumah dulu. Karena dulu telepon rumah Pak ya, jadi pasang telepon, orang punya telepon harus punya rumah dulu. Daftar, Pak mau pasang telepon rumah. Alamat rumahnya harus jelas, jadi belum punya rumah telepon, Pak. Nggak bisa pasang Pak, kalau telepon telepon umum aja gitu. Oh ya, jadi dulu untuk punya telepon. Untuk punya telepon harus punya rumah. Kalau sekarang punya telepon belum tentu punya rumah. Nggak harus punya rumah. Nggak harus punya rumah. Jadi kalau dulu telepon nggak perlu tanya lagi di mana, nggak kan perlu karena pasti lagi di rumah kan gitu. Kalau sekarang telepon lagi di mana karena bisa di mana-mana. Belum tentu di rumah. Dulu pasti di rumah. Oke. Dulu hal-hal praktis dan sekaligus ribet, tapi sekarang ribet sekaligus praktis. Nggak usah dipikir, ini nggak ada maknanya kok. Saya supaya biar kedengaran enak aja saya ngomong. Iya. Kadang-kadang tidak selalu yang saya omong itu bermakna. Iya betul sekali. Tapi memang itulah bagaimana mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Kalau kita ke kilas balik lah, dulu saya masih muda itu dikit-dikit jalan wartel. Itu Pak dulu Pak. Sedikit-sedikit wartel. Sekarang wartel sangat sedikit. Ya kan? Berbeda. Dulu sedikit-sedikit wartel. Sekarang wartel sangat sedikit, bahkan sudah nggak ada. Nggak ada. Warnet, dulu wartel, semua udah seperti ini semua. Ya karena lewat tangan semuanya sudah beres. Ya. Time's up. Wah ini temanya ini. Oh. Apa? Waktu dinaikkan. Loh, ini waktu habis, waktu dinaikkan gimana? Kan naik, Pak. Times up itu maksudnya waktu sudah habis. Kalau dinaikkan, itu tadi digitnya gimana dulu? Ini kan era digital. Oke. Mudah-mudahan ya, ini bisa memberikan sesuatu, walaupun saya tidak bisa memberi bekal terlalu banyak karena waktu ya. Karena saya kira justru sebenarnya di sini saya lah mencari bekal. Karena kita yakin di tahun depan masih ada ulang tahun ke-56 ya Pak. Pasti ulang tahun lagi lah. Dan mungkin anak perusahaan juga jangan sungkan-sungkan. Ini kan sebagai contoh. Ini hanya contoh, makanya waktunya juga sedikit bebas. Kapanpun kita siapkan waktu karena kita tidak membatasi ya. Untuk diundang anak perusahaan PT Telkom ini.